Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok web sederhana pengenalan dunia industri K-pop. Saya, Hana Alisa Kotronada, dan teman-teman saya, ada Muhammad Akbar, Nur Wahyuni, Dwi Valdiansyah, serta Yunita Dianingtyas, ingin menampilkan hasil kerja kelompok kami. Latar belakang. Siapa sih di sini yang tidak mengenal K-pop, industri musik yang cukup populer bagi sebagian rakyat Indonesia? Di kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan boyband yang beranggota 7 orang laki-laki, yaitu NCT atau bisa dibilang NCT Dream. Di dalam web sudah dijelaskan mulai dari para personil hingga album yang diliris. Adapun tujuan kami dari membuat presentasi kali ini ialah memperkenalkan hasil dari pemrograman yang telah kami buat. Saya Dwi Valdiansyah akan melanjutkan slide keempat dan juga slide kelima. Di slide keempat akan saya jelaskan tentang icon sosial media yang kami cantumkan pada website kami, dengan tujuan agar para pengunjung yang mengunjungi website kami bisa mengetahui alamat sosial media tentang informasi yang kami sediakan dengan menggunakan link cdnjs.com yang berfungsi untuk memasukkan domain atau alamat sosial media ke dalam website. Yang ketika diklik, maka muncul domain atau alamat sosial media yang dituju oleh para pengunjung. Maka kami tulis dalam bahasa pemrograman yang ada pada garis warna merah yang kami perlihatkan di slide yang kami buat. Selanjutnya di slide kelima, icon sosial media yang kami cantumkan pada website kami itu harus tersambung pada alamat link agar langsung membawa pengunjung yang mengklik icon tersebut ke alamat sosial media yang mereka tuju. Untuk mengetahui lebih lanjut informasi yang kami sediakan di website kami, seperti contoh dalam video yang kami sediakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Yunita Dian akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu tentang fungsi header. Jadi fungsi pada tag header ini digunakan untuk memberikan tanda pada bagian atas dari halaman web atau biasanya kita sebut sebagai header. Pada intinya tag header ini digunakan untuk bagian header dari sebuah web. Nah, di dalam tag header itu gak cuma bisa ditambahin tulisan, tapi kita bisa meletakkan logo atau title dari sebuah website. Jadi untuk kelompok kami sendiri, tag headernya digunakan untuk menulis judul website.
yaitu UAS project itu ya. Terus lalu diikuti abis tag header itu tag H1 di mana fungsinya untuk menebalkan teks dan alignment atau posisi tulisannya kita pilih center. Jadi judulnya bisa berada di tengah. Selanjutnya saya akan bahas tentang tag HTML selanjutnya, yaitu tag ul. Tag ul sendiri kepanjangan dari unordered list, jadi dalam penggunaannya pasti juga menggunakan tag HTML berikutnya, yaitu li. Tag ini digunakan untuk menampilkan daftar item atau daftar menu dalam halaman web. Jadi seperti pada kelompok kami itu menampilkan daftar itemnya, ada home, about, discography, sama check it out. Itu menggunakan fungsi tag ul. Terus diikuti atribut href yang digunakan bersampingan dengan tag a yang berfungsi untuk membuat sebuah link. Hrefnya sendiri berfungsi untuk mengarahkan kita ke link yang dituju. Jadi ketika daftar itemnya diklik, halaman webnya berpindah ke link yang dituju, yang ada di dalam hrefnya, ada di dalam kutip itu linknya. Lalu fungsi berikutnya pada tampilan web, pada tampilan web kami ada teks yang tulisannya to the world this is NCT. Itu didapat dari fungsi selection class banner. Jadi pada selection class banner itu ada tag H2, itu fungsinya untuk ukuran fontnya. Jadi sedangkan ada BR juga, itu untuk pemisah antar paragraf, dan ada tag span untuk memberikan warna yang beda antar kalimat. Jadi ada yang warna putih, ada yang warna hijau, itu dihasilkan dari fungsi span. Lalu kemudian pada style CSS, atribut bannernya dipanggil untuk diatur warnanya dan posisinya, letaknya serta menentukan warna background sehingga dapat menghasilkan tampilan web seperti yang ada pada slide 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Ingin melanjutkan penjelasan dari slide sebelumnya yang disampaikan oleh teman saya Yunita Dian. Di slide 8 ini adalah contoh tampilan web yang sudah di-running hasil codingan dari fungsi selection class atau banner yang berada di index HTML dan dari style di CSS, sehingga terbentuk tampilan pada gambar di atas yang berada di slide 8 ini. Perkenalkan, nama saya Nurwahyuni akan melanjutkan slide 9. Pada index.html ini berisi fungsi footer. Footer pada biasanya digunakan untuk bagian paling bawah dari halaman suatu website. Fungsi utamanya adalah berisi tentang informasi hak cipta. Pada slide project ini diisi dengan copyright pada suatu website. Untuk style.css, untuk memberi warna pada background font dengan warna hitam dan berisi font berada di tengah. Pada slide sebelumnya, maka hasil pada web akan muncul tulisan seperti ini di dalam halaman web. Saya Muhammad Akbar ingin melanjutkan slide yang ke-11 ini. Apabila dibuat dalam bentuk format video, maka hasilnya akan seperti ini.